Teman-teman, kali ini gue akan berangkat ke kebun teman gue juga, sama-sama petani cabai juga. Dia mudanya sama lah kayak gue, seumuran sama gue. Dan ini juga ada teman gue juga nih, Mas Oji. Ayo gas, kita berangkat. Ada cewek. Teman-teman, gua udah sampai di kebunnya teman gua ya. Ini teman gua namanya Satria, dia sudah stay duluan karena gua juga udah janji. Gua janji untuk datang ke sini untuk bikin konten cabai ini. Halo, apa kabar Mas Satria? Baik. Nah, ini teman gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini teman gua, ini sama-sama petani cabai. Itu juga teman gua tuh tadi, yang tadi di rumah tadi, namanya Mas Oji. Oke, ini kalau boleh tahu Pak Satria, ini umur cabainya udah umur berapa? Kurang lebih 35 hari. Kurang lebih 35 hari ya. Ini gimana caranya Mas Satria? Soalnya ini kalau menurut gua pribadi ya, ini musim kemarau ya. Musim kemarau, bagaimana ini cara pemupukannya seperti ini biar tumbuh subur seperti ini? Ya, rutin. Ya. Rutin. Ini Pak Satria pakai pupuk apa aja Pak Satria? Selang-seling sih sebenarnya. Oh, selang-seling ya. Ya, Di rolling ya? Iya, di rolling. Mm-mm. MPK sama pupuk organik. Oh, NPK sama pupuk organik. Oh, Pak Satria kalau boleh tahu pupuk NPK-nya pakai apa ya? MPK pakai MPK Mutiara sebenarnya. NPK Mutiara, tapi dicampur ya? Iya, di Pak Satria pakai NPK 16 juga kan? Iya, benar. Oh, benar. Dia pakai NPK 15 juga, teman. Pakai NPK 16. Ini juga kalau menurut gue pribadi ini tanamannya, cabainya ini sangat subur ya, sangat subur walaupun dia berada di ini daerah perbukitan ya, Pak Satria. Lereng ya. Nih, lihat, bisa dilihat teman-teman ya. Ini daerahnya perbukitan tapi ini sangat subur ya, sangat subur Pak Satria ya. Iya. Ini untuk tekstur tanahnya juga karena kemarin hujan, ini lumayan lumayan basah lah sekarang. Kalau kemarin ini gimana Pak Satria? Karena kemarin kan hujannya emang jarang sih. Emang nggak pernah hujan malahan. Ya, Nggak pernah hujan. ya, sebenarnya sih cukup berimbang sebenarnya sih air Ah, ah. sama tingkat kecerahan dari Cuaca. kan. Terus? Kalaupun misalnya terlalu panas juga nggak baik untuk cabai. Oh, nggak baik. Terus terlalu hujan juga, terlalu hujan pun lebat juga nggak baik, nggak baik ya? Iya, benar, harus berimbang dia. Oh, harus berimbang ya Pak Satria. Makanya ini kalau dilihat dari tempat tempat cabai ini memang ini berbukit, Iya, tempat perbukitan ya. perbukitan, Lereng perbukitan gitu ya. Tapi ini alhamdulillah cabainya Pak Satria ini kalau menurut gua ini ini sangat subur ya, sangat subur sekali. Dan ini warna daunnya ini sangat bagus ya teman-teman, sangat bagus. Terus pohon-pohonnya ini juga gede banget. Nah sekarang gua mau coba lihat pupuknya. Ini pemupukannya berapa kilo ini Pak Satria? kurang lebih hampir 5 kilo sekali. Hampir 5 kilo sekali pemupukan ya. Iya, Dalam jumlah tanam yang berapa ini Pak Satria? Berapa batang ini? 2000. Oh, ini 2000 batang teman-teman. Ini untuk keseluruhannya 2000 batang. Dia pakai sekitar kurang lebih 5 kilo ya. 5 kilo. Terus untuk pupuknya dia pakai NPK 16. Terus NPK 15. Ini pakai pupuk dasar gak? Iya, pakai pupuk dasar. Pakai pupuk dasar. Ini sangat bagus ya. Untuk pupuk dasarnya apa Pak Satria? Pakai Ponska Plus. Pakai Ponska Plus. Berarti yang 15 itu ya? Yang 15. Oh, benar sekali. Kalau ini pakai pupuk dasarnya teman-teman, ini pakai Ponska Plus yang 15. Ini berapa kilo ini Pak Satria untuk pupuk dasarnya aja? Kurang lebih 20 kilo. Kurang lebih 20 kilo. Keseluruhannya. Keseluruhannya 20 kilo ya. Ya. Ini berarti hebat banget ya, cabainya cuma ngabisin
20 kilo untuk pupuk dasarnya, tapi bisa maksimal seperti ini. Kalau menurut gue ini sangat maksimal ini Pak Satria. Terus kalau dilihat dari batangnya juga tumbuh gede ya teman-teman. Semoga ini tanaman Pak Satria ini bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang besar ya Pak Satria. Ya, amin. Amin, alhamdulillah. Sekarang gue coba mau lihat untuk pupuknya. Pupuk apa aja yang dia pakai. Ini ada NPK 16 yang warna merah. Ini NPK 16 ini teman-teman, ini sangat fenomenal di kalangan para petani. Sangat fenomenal. Ini produk dari Pak Tani teman-teman. Terus kandungannya ini N-nya itu teman-teman itu nitrogen 16%. P-nya itu teman-teman itu fosfat 16% juga. Terus K-nya itu kalium 16% juga. Terus kalsium oksida itu 5,15% teman-teman. Terus magnesium oksidanya itu ada 1% teman-teman. Tapi ini sangat bagus ya untuk pemupukan pada fase vegetatifnya teman-teman. Ini sangat bagus untuk pemupukan fase vegetatif. Dan juga ini teman-teman ada CPN juga. Ini di mix ya Pak Satria? Di mix. Oh, ini di mix dengan pupuk CPN teman-teman. Ini sudah sangat fenomenal kalau pupuk 16 di mix CPN di kalangan para petani teman-teman. Ini sangat bagus untuk fase vegetatifnya teman-teman. Ini sekarang umurnya sudah berapa Pak Satria tadi? Ya, kurang lebih 35. Kurang lebih 35 hari. Ini sangat bagus ya kalau pertumbuhan seperti ini 15 hari terus di musim kemarau ini sangat bagus sebenarnya. Kalau ini untuk apa campuran pupuk yang lain ini Pak Satria pakai apa juga? Ya paling apa namanya itu pemberian kalsium. Pemberian kalsium ya. Oh berarti kalsium pada musim hujan berarti Pak Satria ya. Karena kemarin walaupun sekarang musim kemarau, tapi kemarin itu 2 minggu hampir hujan terus Pak Satria ya. Ini cabenya besar-besar sekali ya, tinggi banget. Ini termasuk bagus ya teman-teman. Cabenya tumbuh subur kayak gini teman-teman. Lihat ini cabenya ada 2000 ya. Ada 2000, luas lahannya sekitar kurang lebih ini 20 are ya. 20 are. Lihat ini memang cabai ini ada di lereng-lereng bukit karena di lereng-lereng bukit ini apa ya, tanahnya lumayan subur juga. Kita bisa lihat teman-teman dari suburnya tanaman itu adalah ukuran kalau menurut saya. Ukuran cabenya tumbuh subur kayak gini. Nih teman-teman bisa dilihat ya. Dan itu juga ini teman-teman sebenarnya bisa dibilang tanaman tumpang sari di sini karena ada juga ini seperti singkong, terus ubi kayu juga ada, no. Terus tembakau walaupun ini tidak di satu tempat, di tempat mulsa ya teman-teman. Dia menanam seperti ini. Jadi teman-teman ini tanamannya pisah-pisah ya. Lumayan juga nih. Singkongnya ubinya tumbuh subur semua di sini. Sangat bagus ini. Dan ini juga teman-teman bisa dilihat teman-teman. Ini tanaman cabainya ini nggak pakai mulsa ya. Nggak pakai mulsa. Ini kenapa Mas Satria nggak pakai mulsa? Nah ini juga kemarin kan pikirannya sempit, jadi ya untuk uji coba juga sebenarnya. Uji coba ya, uji coba apakah dia bisa tumbuh dengan sempurna gitu ya maksudnya Pak Satria. Ya. Oh ini bagus juga Pak Satria, ini bagus juga nih. Daun-daunnya sangat hijau sekali, ini bagus banget ini, bagus banget. Ini Pak Satria untuk pertama kali ya? Iya, ini pemula bagi saya. Sebagai pemula tapi udah kayak suhu ini ya. Udah kayak suhu banget ini.
Soalnya kalau pemula itu, kalau menurut gue pribadi ya, nggak kayak gini tanamannya. Dia pasti banyak bertanya lah intinya. Tapi Pak Satria ini sebelumnya pernah konsultasi nggak sama orang-orang yang lebih awal nanam? Ya sebelum mulai sih sebenarnya ya, Iya. paling tidak kita pernah cari tahu dulu kan, Cari tahu. gimana cara nanam cabenya, Oh, buat bantilannya, buat bantilannya. ya, Untuk mulsanya ya Pak Satria? mulsanya, dan untuk semua sebenarnya ya sebelum kita memulai itu harus tahu dulu dasarnya seperti Harus apa. tahu dulu ya prosesnya kayak gimana ya, terus pengairannya, terus Pengairan, pupukannya. pupukannya. Ini Pak Satria pemupukannya ini konsentrasi dalam per liter air itu berapa? Berapa gram per liter? Kira-kira? Kalau saya sih ngukurnya ya yang per 25 liter itu 1 kilo. Oh, 1 kilo itu tanpa campuran ya? Dicampur dengan kurang lebih paling ya 200 gram. 200 gram dari pupuk kalsiumnya. kalsiumnya. Oh, ini jadi ini Iya, ya. NPK-nya enggak ini ya, enggak sendirian berarti ya, enggak tunggal dipakainya ya. Ini Di mix itu tetap ya untuk pemupukannya Ya, selalu rutin, di mix ya. rutin. Oh, gitu ya Pak Satria ya. Ini kalau dilihat ini teman-teman, walaupun sekarang musim kemarau, tapi ini tanamannya sangat-sangat subur ya. Walaupun dia ini adalah petani pemula tapi hasilnya udah kayak tani suhu. Tapi teman-teman kalau mau bertani kayak gini lebih baik kita ya untuk menanggulangi gulma, kita lebih baik pakai mulsa kayak gini. Tapi Ya. kata Pak Satria tadi, karena ini dia untuk menguji coba bagaimana si pakai mulsa sama yang tidak. Tapi hasilnya kalau menurut gue pribadi ini hasilnya sama ya, hasilnya sama walaupun dia nggak pakai mulsa. Terus untuk kelebihan pakai mulsa sendiri, dia teman-teman untuk penanggulangan gulmanya itu dia tidak akan tumbuh ya, kecuali di lubang-lubang ini teman-teman. Kecuali di lubang-lubang ini dia akan tumbuh gulma. Tapi kalau untuk di sini dia tidak bisa tumbuh karena tertutup sama mulsa. Beda ya, beda dengan yang nggak pakai mulsa. Jadi dia bisa tumbuh gulmanya atau rumput-rumputnya di sini, di bantilannya ya, di tumpukan-tumpukan tanahnya. Ini seperti ini teman-teman. Oh iya, pesan gua terakhir ini teman-teman ya, untuk Pak Satria juga dan untuk teman-teman yang mau bertani. Kita memang anak muda, tapi tidak ada salahnya kita untuk bertani. Karena bertani termasuk kita bisa membantu pemerintah atau membantu negara ini untuk terutama dalam hal pangan ya Pak Satria ya. Ya, Dalam betul. hal pangan, supaya kita tidak melakukan impor dari luar. Impor dari luar itu sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman perlu untuk bertani kalau menurut gue. Nanti kalau tidak ada yang bertani, siapa lagi yang mau melanjutkan kalau pendahulu-pendahulu kita sudah tidak ada. Semoga teman-teman berminat dengan petani. Walaupun petani itu Pak Satria ya, kalau pulang itu kucel ya. Kucel, muka kucel, dekil, hitam gitu ya. Terus baju dengan yang kotor, celana dengan yang kotor. Apalagi Pak Satria ini sekarang dia lagi pakai sarung ya. Ini sangat menarik buat teman-teman yang mau bertanam cabai. Ini sungguh luar biasa kalau menurut gua, karena Pak Satria juga ini adalah petani pemula. Ini bukan di satu tempat aja Pak Satria ya. Iya. Ada di tempat lain juga ya. Ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Pak Satria nanam di tempat lain berapa tuh? Yang di 2000 juga. 2000. Berarti keseluruhannya Pak Satria itu menanam 4000 berarti ya. 4000. 4000 emang luar biasa Pak Satria ini. Saya sungguh sangat apresiasi sama kegigihan Pak Satria. Walaupun Pak Satria kalau modal-modalnya ini ambil dari mana Pak Satria? Sebenarnya modalnya secara pribadi ya. Secara pribadi ya? Karena kita bisa meminimalisir sebenarnya pengeluarannya kan. Ya. Tidak terlalu besar sih sebenarnya, paling Iya. ngabisin 2 juta per 2000 sebenarnya. 2 juta per 2000 ya. Mulai dari mulsanya Mulsanya, segalanya, terus sama ongkos pekerja ya. ongkos pekerja Pekerja dan bibit. lain-lain sampai pembibitan ya, itu 2 juta dalam 2000 batang ya. Tapi ini targetnya Pak Satria ini, untuk target ya, maaf ya kalau
bisa disebutkan atau memang itu di privasi jangan disebut Pak Satria. Ini kira-kira target Pak Satria untuk 4.000 batang ini berapa Pak Satria? Ya, saya sih berharap sama faktor alam juga ya. Faktor alamnya ya. Yang menentukan memang faktor alam Pak Satria ya. Iya benar. Dan juga sebenarnya pasar juga akan menentukan juga dalam Iya. hal ini. Oh ya betul Pak Satria. Kalau misalnya ya ada nasib ya saya berharap lah dari 4.000 ya minimal lah. Serendah-rendahnya ya 40 lah. 40 juta ya. Memang mantap Pak Satria. Mungkin itu saja yang saya tanyakan Pak Satria ya. Oke, terima kasih Pak Satria ya. Semoga kita ketemu di hari nanti Pak Satria kalau Oke. tanaman cabenya udah sukses. Oke Pak Satria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.